Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Abdi. Berkesempatan untuk mewakili kelompok mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Di kelompok saya akan menjelaskan materi tentang sosiopsikologi. Perlu diketahui bahwa kelompok saya Astrid Marliana, kemudian Hasnah Khonsa, Intan Sari, dan Rosita Tricahya yang bertugas membuat materi, mengumpulkan materi, dan membuat PPT. Selanjutnya kita akan masuk ke materi sosiologi psikologi. Pemikiran yang berada di bawah naungan tradisi sosiopsikologi atau sociological tradition memandang individu sebagai makhluk sosial. Orang pasti akan memandang dirinya sebagai individu yang memiliki tubuh, otak, kulit yang berfungsi sebagai batasan pada dirinya dan dunia. Dalam tradisi sosiopsikologi, penjelasan ini adalah sangat penting. Penjelasan tentang psikologis adalah sangat penting karena menurut pemikiran ini terdapat suatu mekanisme universal pada setiap individu yang mengarahkan tindakannya. Mekanisme universal ini dapat melalui riset yang cermat. Sebagai akibatnya, tradisi pemikiran ini seringkali diasosiasikan dengan ilmu pengetahuan komunikasi. Kebanyakan penelitian yang berada dalam tradisi sosiopsikologi dewasa ini memberikan perhatian pada bagaimana mengolah pesan, kemudian dengan pada bagaimana individu merencanakan strategi pesan, lalu kemudian bagaimana penerima pesan mengolah pesan, kemudian serta efek pesan atas diri individu. Karena memang kita mengacu pada konsep atau teori Laswell ya. Who say what in which channel with what effect. Who say what in which channel with what effect too. Kemudian satu pendekatan populer pada tradisi sosiopsikologi ini adalah teori mengenai sifat atau trait teori yang mengidentifikasi berbagai variabel kepribadian dan juga kecenderungan pengirim pesan yang akan mempengaruhi bagaimana individu bertindak dan saling berinteraksi. Kebanyakan teori komunikasi sosiopsikologi dewasa ini berorientasi kognitif yang memberikan pandangan mengenai bagaimana cara manusia mengolah informasi yang diterimanya. Agak nge-lag ini. Kemudian ada tradisi pemikiran sosiopsikologi dibagi ke dalam 3 cabang besar. Yang pertama, teori perilaku. Teori perilaku variasi pertama memberikan perhatian pada bagaimana seorang berperilaku atau bertindak dalam berbagai situasi komunikasi yang dihadapinya. Teori ini melihat adanya hubungan antara stimulus yang diterimanya dengan respon yang diberikan. Teori perilaku melihat hubungan antara perilaku komunikasi, apa yang Anda katakan atau apa yang Anda lakukan dalam hubungannya dengan variabel seperti sifat, perbedaan, situasi, dan pembelajaran. Lalu kemudian ada teori kognitif. Teori kognitif ini memberikan perhatian pada bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan mengolah informasi yang akan menghasilkan perilaku dan tindakan. Dengan kata lain, apa yang Anda lakukan dalam satu situasi komunikasi tidak hanya bergantung pada stimulus dan respon, tetapi juga pada hal yang muncul. Kemudian ada teori biologis. Teori biologis menjelaskan bagaimana peran dari struktur dan fungsi otak serta faktor genetik yang dimiliki seorang mempengaruhi perilakunya. Teori biologis ini mendapat perhatian para ilmu komunikasi sejak tahun 1990-an. Seiring dengan semakin berkembangnya studi
terhadap genetika manusia, ide dari teori ini menjelaskan bahwa banyak sifat, cara berpikir, dan perilaku seseorang tidak melulu dipengaruhi oleh faktor situasional atau pembelajaran, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor biologis yang dibawa sejak lahir. Kemudian ada contoh teori 1. Seorang anak bertanya kepada orang tuanya dengan bahasa sehari-hari pada temannya. Lalu anak tersebut dinasihati oleh orang tuanya agar tidak berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa yang ia pakai dengan teman-temannya. Setelah itu anak tersebut menggunakan bahasa yang sopan jika berbicara dengan orang tuanya, atau berbicara lebih halus dengan orang yang lebih tua darinya. Lalu kemudian teori 2, yakni ketika anak meniru perilakunya. Misalnya ayah dan ibunya rajin membersihkan rumah dan menolong orang lain, sehingga anaknya juga akan belajar melalui pengamatan akan meniru perilaku orang tua tersebut. Maka dalam suatu literatur dijelaskan bahwa al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu dan keluarga adalah madrasah pertama bagi pendidikan anak. Kemudian ada contoh teori ketiga. Contoh teori ini terkait dengan teori biologis. Seperti misalnya dari keluarga yang tertutup perilakunya mengakibatkan anak dari keluarga tersebut menjadi cenderung tertutup dan pendiam saat berada di lingkungan sekitar. Nah, inilah beberapa contoh dan beberapa teori sekaligus contoh yang sengaja kami hadirkan dan siapkan untuk mengisi materi pada kesempatan kali ini. Itu yang dapat kelompok kami paparkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.